Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dilihat dari jejak peradaban yang ditemukan selama ini, terdapat banyak peradaban prasejarah dalam sejarah bumi. Setelah menelusuri peradaban ini secara sistematis, beberapa sejarawan mengemukakan pandangan bahwa perkembangan umat manusia memiliki periodenya. Dengan kata lain, peradaban yang tidak sama juga memiliki periode yang berbeda. Ada peradaban yang sangat maju, tingkat ilmu pengetahuan maupun teknologinya bahkan jauh melampaui zaman modern kita sampai detik ini. Banyak arkeolog sekarang percaya bahwa di zaman dahulu ada 3 benua kuno dengan peradaban yang sangat maju, namun peradaban-peradaban ini lenyap dalam semalam dan tenggelam ke dasar laut. Mungkin sedikit banyak ada yang pernah mendengar 3 peradaban kuno ini, yaitu Atlantis di Samudra Atlantik, benua Mu di Samudra Pasifik, dan Lemuria di Samudra Hindia. Hari ini Mata Ketiga akan mengulas tentang perang luar angkasa antara peradaban Atlantis dan benua Mu sebelum mereka tenggelam ke dasar laut 12.000 tahun silam. Silahkan tonton terus video ini. Peradaban Atlantis. Kita bahas dulu tentang peradaban Atlantis. Peradaban Atlantis telah tersebar sangat luas di belahan dunia. Di sini Mata Ketiga akan memaparkan dulu secara singkat tentang Atlantis. Kisah tentang Atlantis pertama kali tertuang dalam 2 catatan dialog Plato, Timaeus dan Critias yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dialognya sedikit mirip dengan versi Yunani kuno. Pengaruhnya terhadap budaya barat sangat besar setelah Alkitab, adalah sebuah karya yang sangat luar biasa. Dalam dialog Plato, Atlantis disebut-sebut sebagai pulau raksasa di tengah Samudra Atlantik 12.000 tahun lalu. Plato menggambarkan Atlantis seperti ini. 9.000 tahun sebelum waktu Solon, di seberang pilar-pilar Hercules ada sebuah pulau raksasa. Dari sana Anda bisa pergi ke pulau-pulau lain. Di seberang pulau-pulau itu adalah sebidang tanah yang dikelilingi oleh lautan yang merupakan kerajaan Atlantis. Menurut legenda, itu adalah kerajaan Atlantis yang dibangun oleh dewa laut Poseidon. Poseidon menikahi seorang gadis yang kedua orang tuanya meninggal di sebuah pulau kecil dan melahirkan 5 anak kembar. Poseidon kemudian membagi seluruh pulau itu menjadi 10 distrik, membiarkan 10 putranya memerintah dan yang tertua sebagai penguasa tertinggi. Putra sulung bernama Atlas, jadi negeri ini pun disebut kerajaan Atlantis. Dalam cerita Plato, Atlantis adalah benua yang dihiasi emas dan perak, memiliki pelabuhan yang sempurna, kapal pesawat ruang angkasa dan pasukan yang kuat. Ibu kotanya memiliki istana kerajaan yang mewah dan sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa laut Poseidon. 10 raja yang merupakan anak-anak Poseidon semuanya sangat bijaksana, memerintah negerinya berdasarkan kebajikan. Atlantis menjadi negeri pulau yang subur, kaya dan kuat secara militer berkat anugerah Poseidon. Seiring waktu, keturunan Atlas menjadi arogan dan haus kekuasaan. Untuk memuaskan hasrat berkuasanya, raja-raja Atlantis menaklukkan negeri-negeri di sekeliling laut Mediterania. Perkembangan seperti itu membuat Zeus, raja para dewa, murka, lalu memutuskan untuk menghukum Atlantis. Menurut penelitian sejarah, 12.000 tahun silam itu Atlantis ditelan oleh laut dan tenggelam dalam semalam karena serangkaian gempa bumi dan banjir yang sangat dahsyat dan lenyap sejak saat itu. Banyak sejarawan percaya bahwa Atlantis hanyalah mitos belaka. Plato hanya menggunakannya sebagai metafora dari nilai-nilai masyarakat Athena. Namun banyak arkeolog dan sejarawan percaya dengan keberadaannya dan berupaya untuk menemukan Atlantis yang hilang. Lalu di mana Atlantis itu? Arkeolog dan penjelajah telah menemukan lebih dari 40 titik di dunia yang diduga sebagai Atlantis, 3 di antaranya yang paling terkenal. Pertama, perairan Bermuda. Perairan Bermuda yang misterius seringkali dianggap sebagai lokasi Atlantis yang paling memungkinkan. Pada tahun 1979,
ilmuwan Amerika dan Prancis menemukan sebuah piramida di dasar laut segitiga Bermuda dengan panjang sisi bawah 300 meter dan tinggi 200 meter. Tetapi piramida di dasar laut Bermuda ini terdeteksi di permukaan laut dengan instrumen. Saat ini tidak ada ilmuwan yang dapat memastikan apakah itu bangunan buatan atau bukan, karena bisa jadi itu hanya gunung di bawah laut. Kedua, di dasar laut Kepulauan Gunung Berapi Azores. Pada awal 1970-an, sekelompok ilmuwan menemukan inti dari dasar laut sedalam 800 meter di sekitar Azores di Samudra Atlantik. Setelah diverifikasi, tempat ini memang merupakan sebidang daratan 12.000 tahun yang lalu. Hal ini sekaligus membenarkan pandangan Plato tentang benua yang hilang. Pada tahun 2003, seorang nelayan menemukan piramida bawah laut yang sangat besar dengan ketinggian 60 meter dan luas 800 meter di dasar Kepulauan Azores dengan deteksi sonar. Angkatan Laut Portugis saat ini sedang melakukan penelitian eksplorasi. Menurut arkeolog Portugis, bahwa manusia memang pernah tinggal di sini selama ribuan tahun sebelum Portugis menemukan Azores pada 1427. Mungkin itu adalah piramida raksasa bawah air yang ditinggalkan oleh manusia prasejarah ketika itu. Ketiga, Kepulauan Bahama. Edgar Cayce adalah seorang paranormal yang sangat terkenal di masyarakat barat. Selain membuat banyak prediksi yang akurat sepanjang hidupnya, dia juga pernah berulang kali menyinggung tentang Atlantis. Ia meramalkan pada tahun 1938 lalu bahwa Atlantis akan ditemukan kembali oleh dunia sekitar tahun 1968. Benar saja, pada tahun 1968, tim ekspedisi menemukan reruntuhan candi kuno di bawah laut sekitar Pulau Andros dengan panjang 30 meter dan lebar 25 meter, berbentuk persegi panjang, sementara yang berbentuk datar juga ditemukan 5 meter di bawah laut dekat Bimini. Selain itu, ilmuwan juga menemukan struktur batuan lain seperti benteng, tembok, dermaga, dan jalan. Penataan dan bentuk bangunan bawah laut ini sangat identik dengan legenda Atlantis, dan inilah tembok besar Bimini yang terkenal itu. Benua Mu. Pada tahun 1868, seorang kapten Angkatan Darat Inggris bernama James Churchward menemukan lempengan tanah liat tua di sebuah kuil tua di Tibet. Menurut biksu setempat, gambar dan teks di lempengan itu mencatat jejak kejayaan benua Mu di zaman kuno. Hal ini membangkitkan minatnya yang besar. Selama bertahun-tahun kemudian, James Churchward mencari-cari dan menemukan bahwa di banyak tempat di sepanjang pantai Pasifik, seperti Pulau Paskah, Fiji, Kerajaan Tonga, dan banyak tempat lainnya, terdapat cerita tentang tenggelamnya benua Mu. Pada tahun 1930, James Churchward menerbitkan buku berjudul The Lost Continent of Mu. Benua Mu yang digambarkan dalam buku itu menyebar Kepulauan Hawaii di timur dan Kepulauan Mariana di barat, hingga Fiji, Kepulauan Tahiti, dan Pulau Paskah di selatan. Luas benua sekitar 7.000 km dari timur ke barat dan 5.000 km dari utara ke selatan. Itu adalah benua legendaris yang berada di Samudra Pasifik, atau dengan kata lain Jepang, Kepulauan Ryukyu, dan Taiwan sekarang, dulunya merupakan daratan yang saling terhubung dan merupakan bagian dari benua Mu yang juga disebut sebagai negeri kerajaan Mu, yakni kerajaan dari Ibu Matahari. Ibu kota dan kota-kota besar lainnya di benua Mu menggunakan jalan flagstone atau batu datar generik, kanal sebagai alat transportasi utama. Segenap negeri hidup dalam kemakmuran, perdagangan luar negeri berkembang pesat. Masyarakat dalam negeri juga melebarkan sayapnya ke luar negeri dan mendirikan kerajaan di benua Amerika. Di Mongolia, Siberia mendirikan peradaban Uighur. Di India, Tibet, Thailand, dan Burma mendirikan kekaisaran. Sebagian besar tablet atau lempengan tanah liat itu mencatat bahwa meskipun teknologi, peradaban, dan ekonomi semuanya sangat berkembang pada saat itu, namun karena kemerosotan moral masyarakat, muncullah penyalahgunaan serta perdagangan narkoba dan seks komersial,
Tidak tampak lagi etika moral dan kode etik maupun tradisi yang umumnya dijunjung tinggi masyarakat pada awalnya. Akhirnya pada 12.000 tahun silam ketika itu, bencana dahsyat tiba-tiba menghantam benua Mu. Benua Mu ditelan oleh aliran lahar besar yang disebabkan oleh letusan gunung berapi dalam gempa dahsyat dan gemuruh kerak bumi hingga terseret ke Samudra Pasifik, dan peradaban Mu pun berakhir tragis dalam semalam. Subperadaban sisanya juga merosot seiring merosotnya moral masyarakat. Para arkeolog modern menemukan bahwa dalam kitab Mahabharata India 3000 tahun yang lalu juga disebutkan tentang perang prasejarah, pesawat luar angkasa. Gambaran suasana perang yang mengerikan seperti senjata nuklir dan sebagainya. Selain itu, dalam kisah kepahlawanan Ramayana menggambarkan suasana di mana ratusan ribu pasukan, kota-kota besar dan penduduk musnah total dalam sekejap dalam perang maha dahsyat kala itu. Catatan ini sangat mirip dengan kejadian merosotnya peradaban benua Mu. Coba bayangkan sejenak, dua benua dengan peradaban super di timur dan barat pada 12.000 tahun yang lalu itu. Atlantis terus memperluas wilayahnya keluar, sedangkan benua Mu juga menciptakan subperadabannya. Akankah kedua peradaban ini bentrok? Akankah teknologi yang sangat maju memicu perang luar angkasa seperti dalam wiracarita di atas? Mengenai dua peradaban Atlantis dan Mu yang pernah sangat berkembang ketika itu, dan dengan teknologi yang entah seberapa jauhnya melampaui tingkat teknologi kita saat ini, namun tak disangka pada akhirnya mereka menghancurkan diri mereka sendiri karena nafsu syahwat dan keserakahan mereka yang tak berujung. Lalu bagaimana dengan kita sendiri di saat kita mengejar kenyamanan dari teknologi kita saat ini? Ada baiknya kita juga memikirkan tentang bagaimana menghindari kemungkinan dari akhir yang tragis seperti dua peradaban super di atas. Nah pemirsa, cukup sekian dulu mata ketiga hari ini. Sebelumnya mata ketiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar mata ketiga bisa terus berkembang dan semakin baik dalam menyajikan misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.